Berserah diri siapa yang kuasa merasakan, yang melihat, ataupun yang dilihat, ataupun yang bersifat, maka tiada sesebutan yang sanggup untuk menuju daripada adanya Allah, karena seluruh sesebutan adalah masih berada pada sifat Allah. Ya, dari dikir sirul asrar itulah kita akan selalu merasa adanya Allah. Jadi sudah tidak melewati sifat, langsung yang kuasa merasakan dan yang dirasakan itu adanya Allah. Makanya ada kalimat yang lebih dekat daripada urat nadi, yang di situ dengan kalimat la ilaha illallah ana. Ana itu menunjukkan suatu ingsun, yang maksudnya daripada ingsun ini tadi ditujukan kepada yang kamu rasakan. Apapun yang kamu rasakan dan apapun yang kuasa merasakan, adapun adanya rasa yang kamu rasakan di antara rasa yang kamu rasakan, maka pada hakikatnya itulah ana, itulah ingsun, yang menunjukkan suatu tempat. Disitulah kita selalu mengingat Allah. Namanya dzikir sirul asrar. Jadi tiada la ilaha illa ana selain la ilaha illa Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita menggunakan la ilaha illa ana itu ditujukan kepada yang bersifat wujud, dan disitulah ana ditujukan kepada yang mempunyai sifat wujud. Bahkan ana ini bisa dikatakan ada karena ada rasa yang merasakan dan yang kuasa merasakan, dan membuktikan daripada adanya yang dirasakan dan kuasa membuktikan adanya rasa yang dirasakan. Dari itulah kita akan mengetahui bahwasanya sesungguhnya la ilaha illa ana, itulah adanya Allah. Dengan kalimat dzikir secara nyata, secara kalimat, secara syariat, la ilaha illa Allah. Jadi kalau kita berzikir secara syariat, ya kita harus pakai kalimat yang memadai, karena syariat itu berzikir bertujuan untuk menuju mengenal jati diri. Jadi la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika kita bersaksi adanya rasa yang kita rasakan dan keberadaan daripada yang ada, daripada yang kuasa merasakan dan yang dirasakan, sesungguhnya la ilaha illa ana. Kenapa? Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Monggo saniki ngaji malih kita membahas tentang yang namanya dzikir sirul asrar. Jadi pembahasan tentang dzikir sirul asrar, afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Jadi pembahasan tentang la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Jadi pembahasan bagaimana kita melaksanakan atau melakukan praktek atau a'malu dzikir sirul asrar. Jadi rata-rata setiap a'malu itu
menggunakan kalimat sifat untuk mengenal Allah. Jadi contohnya Gusti Allah ini sifatnya wujud. Berarti sifat wujud itu masih makhluk. Nah, yang mempunyai asma Allah yang tidak bisa disebut. Karena apa? Isi daripada wujud ini tadilah yang dimaksud sing duweni asma Allah. Jadi kalau sudah kita pengkajian tentang dzikir sirul asrar, berarti pembahasannya bagaimana kita selalu mengingat Allah dengan segala hidayah Allah, dengan segala keilmuannya. Jadi kalau kita melaksanakan satu dzikir sirul asrar, maka tidak ada hitungan yang mampu daripada untuk menghitung dzikir sirul asrar. Jadi dzikir sirul asrar itu dilaksanakan dengan keilmuan, dengan pengetahuan, dan tanpa sesuatu hal yang di situ menunjukkan suatu persifatan. Jadi dzikir sirul asrar itu sifatnya itu secara otomatis, secara langsung kita berzikir karena pengetahuan. Contohnya kita mengkaji tentang Allah dan kita mengenal Allah dengan menggunakan sifat Allah. Sifat Allah itu wujud, maka tiada yang wujud selain Allah. Maka setiap yang wujud itu pasti adanya Allah. Nah, untuk melakukan dzikir sirul asrar tidak ada sesebutan di antara ingatan kita kepada wujud ini tadi. Kenapa? Yang dimaksud yang mempunyai asma Allah adalah yang bersifat wujud. Nah, wujud itu masih sifat. Jadi jangan menganggap bahwasanya wujud itu Allah. Wujud itu masih sifat, dan yang mempunyai sifat wujud itulah Allah. Bahkan kita saja tidak bisa memahami Allah itu, asma Allah itu, yang mempunyai asma Allah itu yang dimaksud daripada isi daripada sifat wujud ini tadi. Nah, ini. Jadi akhirnya kita selalu angan-angan, selalu berpikir, selalu mencari-cari, dan selalu membesarkan, dan selalu bersyukur, dan selalu berusaha untuk mengetahui, dan selalu berserah diri atas segala kekuasaan atas Allah. Jadi dzikir sirul asrar itu ya seperti itu. Jadi awak dhewe iki bendinane iku tansah eling dumateng Allah ing dalam tingkah akmalu yang bersifat syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, pengetahuan daripada yang tahu dan disampaikan kepada yang maha tahu, itu yang namanya dzikir sirul asrar. Jadi apa yang kamu rasakan pasti adanya wujud, dan wujud itu sifat daripada yang ada buktinya, dan membuktikan bisa dirasakan, dan ada yang kuasa merasakan. Jadi kalau kita masih mengenal daripada wahdatul wujud, bukan wujud yang mempunyai asma Allah, tapi yang bersifat wujud itulah Allah. Jadi kalau kita sudah membahas yang mempunyai asma Allah, maka seluruh apa yang kita sebut, atau nama, atau jalan, ataupun sesuatu hal yang menyampaikan untuk menuju daripada yang kita tuju, semuanya masih bersifat sifat. Jadilah masih mengkaji seperti ini itu sifat. Nah, daripada angan-angan pemikiran, mencari-cari, dan ingin tahu segala sesuatu hal yang ada dalam diri kita ini, untuk selalu ingin mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah dan selalu memuji Allah dan
selalu berserah diri atas segala sesuatu hal kekuasaan Allah, tiada yang ada selain Allah di antara hati, akal, dan pikiran. Disitulah menimbulkan suatu rasa. Dari rasa ini tadilah kita melaksanakan dzikir sirur asrar. Tapi rasa ini harus disertai dengan pengetahuan tentang keilmuan, bagaimana kita berusaha untuk selalu mengingat Allah dengan jalan talabul ilmi, atau mencari, atau ingin tahu, atau mengetahui, atau bagaimanapun. Pokoknya yang di situ bersifat untuk mendekatkan diri, untuk mengenal, ataupun untuk selalu berserah diri dan bersyukur kepada Allah, itu namanya secara rasa dzikir sirur asrar. Jadi nggak ada kalimat yang mewakili, karena semuanya terlaksana dengan kuasa Allah itu sendiri. Jadi akhirnya ketika kita ikut ngaji wahdatul wujud, sing tujuan ngaji ki mau ingin mengetahui yang mempunyai asma Allah, dan akhirnya awake ngaji budal untuk ngaji. Apa yang kita rasa dengan tidak mengingat selain Allah, karena yang kita ingat cuma adanya Allah, dan yang kita rasa cuma adanya Allah, dan bagaimana kita selalu berserah diri tentang Allah, dan laisa kamitsli syai'un, selalu tiada yang menyamai Allah. Apa yang kita saksikan semuanya adalah adanya Allah dengan sifat dohir dan batinnya Allah. Maka yang mempunyai sifat dohir dan batin itulah yang mempunyai sifat yang mempunyai asma Allah. Jadi cara wong mlaku iku Pak ya, kalau kita berzikir sirur asrar, sudah otomatis dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, dengan kersane Allah, dengan takdir kita selalu dikuasai oleh Allah, maka bahkan sampai niat itu saja tidak merasa niat, karena niat itu sudah bersujud kepada Allah. Jadi yes, kayak sampai ngaji seperti ini, sing setiap hari Rabu kayak gini kita ngaji untuk selalu berusaha mengetahui tentang Allah, dan ketika kita dimanapun tempat selalu berpikir tentang adanya Allah, dan selalu mengkaji di dalam hati, akal, dan pikiran tanpa ada kata-kata, tanpa ada sesuatu hal yang kita lupakan di antara sesuatu hal yang ada cuma adanya Allah, yaitu namanya dzikir sirur asrar. Jadi yang dihitung daripada dzikir sirur asrar adalah rasa ketika kita mengingat Allah. Dari berbagai macam segi permasalahan di dunia ini, maka setiap langkah selalu mengingat adanya Allah. Itu namanya dzikir sirur asrar. Jadi keterangannya cuma kayak gitu. Keterangannya cuma kayak gitu. Jadi angene sampeyan, pengetahuan sampeyan, sujudnya sampeyan, tujuannya sampeyan, terus opo sing sampeyan rasakan, terus berserah diri siapa yang kuasa merasakan, yang melihat ataupun yang dilihat, ataupun yang bersifat, maka tiada sesebutan yang sanggup untuk menuju daripada adanya Allah, karena seluruh sesebutan adalah masih berada pada sifat Allah. Ya, dari dzikir sirur asrar itulah kita akan selalu merasa adanya Allah. Nah, ini. Jadi sudah tidak melewati sifat, langsung yang kuasa merasakan dan yang dirasakan itu adanya Allah. Makanya ada kalimat yang lebih dekat daripada urat nadi, yang di situ dengan kalimat la ilaha illallah ana. Ana itu menunjukkan suatu ingsun, yang maksudnya daripada ingsun ini tadi ditujukan kepada yang kamu rasakan. Ya, apapun yang kamu rasakan dan apapun yang kuasa merasakan, adapun
adanya rasa yang kamu rasakan, di antara rasa yang kamu rasakan, maka pada hakikatnya itulah ana, itulah ingsun, yang menunjukkan suatu tempat. Disitulah kita selalu mengingat Allah. Namanya dzikir sirur asror. Jadi tiada la ilaha illa ana selain la ilaha illa Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita menggunakan la ilaha illa ana itu ditujukan kepada yang bersifat wujud, dan disitulah ana ditujukan kepada yang mempunyai sifat wujud. Bahkan ana ini bisa dikatakan ada karena ada rasa yang merasakan dan yang kuasa merasakan, dan membuktikan daripada adanya yang dirasakan dan kuasa membuktikan adanya rasa yang dirasakan. Dari itulah kita akan mengetahui bahwasanya sesungguhnya la ilaha illa ana, itulah adanya Allah. Dengan kalimat dzikir secara nyata, secara kalimat, secara syariat, la ilaha illa Allah. Jadi kalau kita berzikir secara syariat, ya kita harus pakai kalimat yang memadai, karena syariat itu berzikir bertujuan untuk menuju mengenal jati diri. Jadi la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika kita bersaksi adanya rasa yang kita rasakan dan keberadaan daripada yang ada, daripada yang kuasa merasakan dan yang dirasakan, sesungguhnya la ilaha illa ana. Kenapa? Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu lebih dekat daripada nyawa yang dititipkan Allah atas diri kita ini. Allah itu lebih dekat daripada apa yang kamu rasa dekat, karena yang kamu rasa dekat itulah adanya Allah. Nah itu, jadi dzikir sirul asrar itu sudah tidak ada sesebutan, karena sesebutannya diletakkan kepada syariatnya. Jadi la ilaha illallah. Tapi di dalam rasa kesaksian daripada yang ada daripada Allah ini adalah yang kamu rasakan keberadaannya, yaitu la ilaha illa ana. Ini. Jadi ketika ketika amal yang dimaksud yang paling utama diantaranya utamanya itu amal, yaitu ketika kita sudah mampu dan mendapatkan pertolongan Allah daripada beramal menggunakan ilmu rasa, yang di situ tiada makhluk pun yang tahu tentang apa yang kamu rasakan, karena yang mengetahui adalah yang kuasa merasakan, yang ada daripada keberadaannya yang dirasakan, dan di situ kesaksian atas adanya ana, karena ana yang ada cuma adanya Allah. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.